Assalamualaikum, saya Nurul, agen IWA Gold, mau menjelaskan tentang saudara emas. Nah, kali ini bahasan kita tentang saudara emas itu kenapa sih kita angkat? Yang pertama, karena kita tuh belum tahu tentang ilmu saudara emas. Yang kedua, kalau orang yang sudah punya emas, ketika dalam kondisi membutuhkan uang, dia itu segera menjualnya. Terus yang ketiga, perbedaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah. Terus yang keempat, gimana bisa memaksimalkan potensi emas itu dijadikan sebagai kekuatan finansial kita dengan menggadaikannya, bukan menjual. Gitu ya. Kali ini kita masuk aja ke pembahasan utama agar saudara emas itu dimaksimalkan potensinya dalam kekuatan finansial kita. Nah, pertama, saudara emas itu apa sih? Nah, saudara emas itu adalah ilmu tentang gadai. Kenapa disebut saudara emas? Karena mereka itu tidak dilepaskan antara emas dengan gadai. Makanya disebut dengan saudara emas. Nah, definisi gadai sendiri itu apa sih? Gadai itu adalah suatu akad utang piutang yang menjadikan barang yang bernilai ekonomis itu sebagai jaminan, gitu ya. Seperti yang di slide ini dijelaskan nantinya. Nah, di setiap sistem transaksi itu kan ada hukum ya. Nah, hukum gadai ini sendiri ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional, bisa dilihat di slide. Nanti bisa di searching sendiri, di googling sendiri tentang hukum fatwa gadai, bahwa memang sudah dijelaskan di situ. Selanjutnya tentang perbedaan gadai dengan jual. Kalau gadai sendiri, yang pertama itu adalah mendapatkan uang hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kedua, emasnya itu masih menjadi milik kita. Yang ketiga, bisa ditebus dengan membayar sesuai pinjaman dan biaya administrasi di tempat gadai tersebut. Terus emasnya itu otomatis tetap menjadi milik kita, dan terakhir emas itu juga bisa jadi warisan untuk keturunan kita selanjutnya. Terus kalau jual emas itu gimana? Pastinya yang satu, dapat uang keseluruhan dari kita menjual emas. Yang kedua, emasnya itu sudah berpindah kepemilikan. Dan ketiga, potensi untuk tidak bisa memiliki emas itu juga muncul karena harganya itu semakin naik tiap tahun, dan kita tuh kayak udah malas untuk memilikinya lagi, gitu ya. Kenapa sih sebaiknya kita tuh harus menggadaikan saja, tidak menjual emas ketika kita membutuhkan dana darurat? Nah, kenapa? Yang pertama, karena gadai itu adalah jalan atau cara terbaik kita bisa punya uang di waktu kita membutuhkan, tapi kita tetap memiliki emas, gitu ya. Emas itu jadi tetap milik kita. Terus kedua, emas itu jadi jalan terjadinya multiple use, atau yang kita sebut dengan bisa kita gunakan di segala kondisi sesuai kebutuhan kita. Terus yang ketiga, gadai itu membuat kita menggunakan hasil emasnya itu untuk dana darurat dan hal produktif. Jadi nggak sewaktu-waktu bisa jual. Sedangkan kalau dijual lagi, ketika beli lagi itu harganya itu cenderung naik dan potensi tidak bisa memiliki emasnya lagi. Jadi begitu. Terus Mbak, gimana kalau misalnya kita menggadaikan tapi kita tidak bisa menembusnya? Nah, perbedaannya ini, kalau gadai itu tinggal lakukan aja perpanjangan masa gadai. Terus yang selanjutnya itu bisa kita menyicil pinjamannya itu tiap bulan. Gitu, jadi kan sama kayak akad utang piutang, itu kan ya. Nah, kalau sedangkan kita menjual, nyicil beli emas lagi, itu yang kita tuh bisa jadi bahkan merasa berat, karena dengan kita menyicil uang
terus kita mau membeli emas lagi itu harganya itu pasti akan berpotensi naik, dan kita tuh pasti ngejarnya itu juga makin kuat gitu ya untuk membeli emas lagi. Nah, kita coba lihat di slide ya, perbandingan gadi dengan jual. Kalau misalnya kita butuh uang di bulan Januari kemarin itu, kalau kita menggadaikan emas yang kita miliki sebesar 5 gram misalnya, nah kita menggadaikannya di tempat gadai selama 1 bulan, kita tuh butuh uangnya 3 juta. Nah, bayar biaya adminnya di sana itu 1 bulan 64.000. Nah, kita bisa membayarnya kembali itu sebesar 3.064.000, dan kita masih memiliki emas 5 gramnya itu. Jadi kita masih punya emas kan. Nah, sedangkan kalau kita menjual di bulan Januari itu buybacknya emas 5 gram itu berapa. Nah, terus kita udah punya emas itu, udah punya uangnya itu, tapi kita nggak punya emas. Nah, itu bedanya gitu ya. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan gadai konvensional dengan syariah. Nah, kita lihat di slide itu tabelnya adalah mengenai jenis, konsep, perhitungan, dan untung rugi. Nah, di sini di konvensional itu konsepnya itu adalah profit oriented. Jadi kalau profit oriented ya orientasinya itu cuma keuntungan saja. Sedangkan di syariah, kalau syariah itu lebih ke konsep tolong menolong. Sedangkan perhitungannya dijelaskan di situ ya, konvensional itu bunga riba diambil dari besarnya uang yang dicairkan dan biaya administrasinya. Sedangkan kalau syariah itu konsepnya adalah jasa pemeliharaan berdasarkan taksiran nilai barang gadai dan ditambah biaya administrasinya. Sedangkan untung ruginya kalau di konvensional bisa dilihat ya keuntungan sama kerugiannya, tapi menurut saya dalam tempat gadai konvensional ini keseluruhannya kan riba, jadi menurutku itu adalah rugi, nggak ada untungnya. Sedangkan kalau di syariah keuntungannya itu kan pasti teringat dari riba, jasa penitipannya cukup rendah, terus biaya administrasinya itu tetap tiap bulannya, terus nggak ada denda kalau misalnya kita ada keterlambatan dalam menyicil uang yang kita pinjam. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak pembahasan kita tentang saudara emas. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.